Bayangkan, Anda sedang berdiri di depan gerbang kampus impian. Di tangan Anda ada surat kelulusan, tapi di pikiran cuma ada satu pertanyaan. Gimana cara bayarnya? Belakangan ini, dunia pendidikan kita lagi nggak baik-baik saja. Viral pernyataan dari pejabat Kemendikbud yang menyebut kalau pendidikan tinggi itu adalah kebutuhan tersier. Kemendikbud Ristek Dikti menanggapi protes uang kuliah tunggal yang dinilai mahal. PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud menyatakan pendidikan tinggi merupakan tertiary education atau pilihan yang tidak masuk wajib belajar 12 tahun. Pendidikan tinggi ini adalah tertiary education, jadi bukan wajib belajar. Artinya tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Artinya, kuliah itu pilihan, bukan kewajiban. Dan negara seolah bilang, kalau nggak mampu ya nggak usah kuliah. Wait a minute, who are you? Ditambah lagi, ada kampus top yang malah menyarankan mahasiswanya bayar UKT pakai pinjol. Gila kan? Hari ini kita akan bedah secara logis. Apakah pendidikan kita masih menjadi alat memanusiakan manusia atau sudah berubah menjadi mesin pencetak utang? Lalu muncul solusi yang katanya sih inovatif, yaitu bayar kuliah pakai pinjol. Ini adalah puncak dari komersialisasi pendidikan. Secara ekonomi, ini disebut dengan human capital investment, tapi secara moral, ini adalah pengkhianatan. Pendidikan seharusnya menjadi sarana mobilitas sosial, cara dari anak petani menjadi dokter, atau anak buruh dari menjadi insinyur. Tapi kalau mereka lulus sudah bawa beban pinjol yang mencekik, mereka bukan fokus berkarya, tapi fokus jadi budak korporasi yang buat bayar utang. Kampus-kampus PTNBH, perguruan tinggi negeri badan hukum, didorong buat cari duit sendiri. Pada akhirnya apa? Kampus jadi kreatif, tapi kreatifnya dalam memeras kantong mahasiswa. Oh my God! Logika pasar sudah masuk ke ruang kelas, dan kualitas akhirnya diukur dari seberapa mahal gedung yang dibangun, bukan seberapa kritis otak mahasiswanya. Mari kita tarik ke pemikiran tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Prof. Koni Semiawan, selalu bilang pendidikan itu harus active learning, yaitu berpusat pada siswa. Tapi gimana siswa mau aktif belajar kalau kepalanya pusing mikiran cicilan bulan depan? Kreativitas sudah mati di tangan tagihan. Lalu ada Harti Laar yang sangat keras mengkritik globalisasi yang kebablasan dalam dunia pendidikan. Beliau pernah bilang, pendidikan itu proses kebudayaan, bukan sekedar pelatihan tenaga kerja. Kalau pendidikan cuma buat cari kerja, buat bayar hutang, kita akan kehilangan identitas kita sebagai bangsa yang beradab. Fenomena viral ini membuktikan ketakutan Tilaar bahwa pendidikan kita sedang mengalami dehumanisasi. Kita hanya mencetak sarjana, tapi sarjana yang jiwanya sudah digadai sejak semester 1. Dampaknya tidak akan berhenti di ruang kelas. Ia pelan-pelan merusak cara berpikir, cara bersikap, bahkan cara generasi muda memandang kehidupan. Ketika pendidikan menjadi mahal dan sulit diakses, yang lahir bukan hanya ketimpangan ekonomi, tetapi juga ketimpangan karakter. Mahasiswa mulai tumbuh dengan mentalitas transaksional. Mereka merasa pendidikan adalah barang yang dibeli. Sudah bayar mahal, berarti harus dapat hasil. Akhirnya, nilai lebih penting daripada ilmu, prestasi lebih penting daripada proses, dan kampus kehilangan maknanya sebagai tempat membentuk manusia. Dampaknya sangat berbahaya. Anak-anak jadi tidak terbiasa menghargai perjuangan. Mereka ingin hasil yang instan. Mereka percaya semua bisa dipercepat selama ada uang dan akses. Lalu, integritas pun ikut turun. Tekanan biaya membuat banyak mahasiswa takut gagal. Karena gagal berarti rugi. Karena
karena mengulang berarti biaya tambahan. Dari situlah plagiarisme, mencontek, hingga memanipulasi akademik mulai dianggapnya wajar. Yang lebih mengerikan, kebiasaan itu tidak berhenti setelah mereka lulus. Mereka akan membawa pola yang sama ke dunia kerja dan kehidupan sosial. Manipulasi dianggap kecerdasan, kejujuran dianggap kelemahan, dan jalan pintas dianggap solusi paling realistis. Dampak berikutnya adalah krisis empati. Lingkungan pendidikan yang terlalu kompetitif membuat siswa sibuk menyelamatkan diri sendiri. Teman berubah menjadi pesaing, solidaritas perlahan hilang, mahasiswa-mahasiswa tumbuh tanpa kepedulian sosial karena sejak awal mereka diajarkan untuk menang, bukan untuk memahami sesama. Kalau ini terus terjadi, kita akan melahirkan generasi yang pintar secara akademik, tetapi miskin moral, cerdas secara teori, tetapi kehilangan nuraninya. Dan di titik itulah, Indonesia sedang menghadapi ancaman yang jauh lebih besar daripada sekedar mahalnya biaya UKT. Kita sedang kehilangan fondasi manusianya. Karena Indonesia Emas 2045 tidak dicakup dibangun dengan gedung yang megah, teknologi canggih, atau angka pertumbuhan ekonomi. Indonesia Emas hanya bisa lahir dari generasi yang punya integritas, empati, dan rasa kepedulian. Tapi, kalau pendidikan justru melahirkan generasi yang terbiasa membeli hasil, membenarkan kecurangan, dan hidup tanpa kepedulian, maka yang kita bangun bukan masa depan yang emas. Kita sedang membangun krisis yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi kesimpulannya, pendidikan tinggi memang bukan wajib belajar 12 tahun, tapi ia adalah mesin utama kemajuan bangsa. Menjadikannya barang mewah adalah langkah mundur yang fatal. Pemerintah nggak boleh cuma bilang ini kebutuhan tersier. Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa kecerdasan tidak dibatasi oleh saldo rekening. Karena pada akhirnya, investasi terbaik sebuah bangsa bukan pada infrastruktur beton, tapi pada otak dan karakter manusianya. Menurut kalian, apakah kuliah di Indonesia sudah benar-benar jadi barang yang mewah? Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses.